Oke, dengerin baik-baik ya. Kali ini kita bakal ngebahas aset paling berharga yang kamu punya. Dan yang lebih penting, gimana caranya supaya aset itu nggak lagi dijadiin tempat sampah umum sama orang lain. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak kamu ada di posisi ini? Kamu lagi pusing mikirin cicilan, tapi orang yang baru aja kamu pinjemin duit, atau kamu dengerin curhatannya semalaman, malah pamer foto lagi ngopi cantik di kafe. Kalau pernah, ini alarm buat kamu. Mungkin selama ini kamu bukan orang baik, tapi cuma jadi korban kebaikanmu sendiri. Nah, ini dia intinya. Kita tuh sering banget kan denger nasihat-nasihat bijak kayak gitu. Tapi coba pikirin lagi deh, gimana kamu bisa nolongin orang lain kalau kondisi kamu sendiri aja udah remuk? Pengorbanan diri tanpa ngejaga diri sendiri itu bukan kemuliaan, itu namanya bunuh diri pelan-pelan. Masalah utamanya tuh gini, otak dan kewarasan mentalmu itu aset paling mahal yang kamu miliki. Jauh lebih mahal dari rumah atau mobil. Tapi tanpa sadar, kamu biarin aset itu jadi tempat pembuangan akhir buat semua drama dan keluhan orang lain. Inilah yang kita sebut kebaikan bego. Oke, kita harus paham dulu definisinya. Ini tuh bukan berarti kamu jadi orang jahat ya, sama sekali bukan. Anggap aja ini kayak ada bug atau celah keamanan dalam sistem operasi mental kamu yang bikin kamu gampang banget dieksploitasi, baik secara emosional maupun finansial. Yuk, kita bedah ancaman yang pertama, kontaminasi emosional. Ini terjadi waktu kamu jadi tong sampah emosional buat orang lain. Kamu nyerap semua energi negatif mereka, dan akibatnya, baterai mentalmu jadi terkuras habis tanpa kamu sadar. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget seharian, padahal kerjaan lagi santai? Nah, ada penjelasan ilmiahnya loh. Di otak kita itu ada yang namanya mirror neuron. Tugasnya itu kayak copy-paste emosi orang lain. Kalau kamu terus-terusan dengerin drama yang sama, yang nggak ada solusinya, neuron ini bakal overload. Kamu jadi ikut-ikutan stres, padahal itu bukan masalahmu. Terus, solusinya gimana dong? Ada protokol keamanan 3 langkah yang bisa kamu coba. Namanya interogasi solusi. Langkah pertama, dengerin curhatannya sebentar aja, tunjukin empati secukupnya. Langkah kedua, dan ini kuncinya, langsung tanya, oke, terus rencana konkret kamu buat nyelesain ini apa? Pertanyaan ini langsung mindahin tanggung jawab balik ke dia. Kalau dia nggak punya rencana, masuk ke langkah ketiga, tutup percakapan itu secara sopan. Ingat, kamu itu teman bukan terapis gratisan. Kutipan ini bener-bener ngena banget. Coba bayangin. Kamu nggak akan kan ngasih PIN ATM kamu ke sembarang orang? Nah, seharusnya kewarasan dan kedamaian mentalmu juga dijaga seketat itu. Itu aset bernilai tinggi yang butuh penjagaan super aktif, bukan fasilitas umum yang bisa diakses siapa aja. Oke, kita lanjut ya. Ternyata kerentanan ini nggak berhenti di emosi doang. Ancaman kedua ini lebih bahaya lagi, yaitu pengurasan sumber daya. Ini nyerang langsung ke dompet dan juga karir kamu. Coba deh lihat perbandingan yang timpang banget ini. Di satu sisi, ada realitas kamu. Akhir bulan makan mie instan, lembur sukarela tanpa dibayar, pontang-panting nambal perahu sendiri yang udah mau tenggelam. Di sisi lain, ada realitas mereka. Posting foto di kafe, pulang kerja selalu on time, dan seolah-olah berlayar santai di kapal pesiar. Seringnya, gaya hidup mereka itu disponsori sama pengorbanan kamu. Jadi, kuncinya adalah mengubah cara pandang. Interaksi ini harusnya jadi transaksi, bukan donasi. Ini aturan main barunya ya. Pertama, sebelum pinjemin duit, cek dulu kondisi keuanganmu sendiri. Kamu sehat nggak? Kedua, hafalin kalimat sakti ini. Sorry banget, kondisi keuanganku juga lagi berdarah-darah nih. Aku belum bisa bantu. Ketiga, di kantor, setiap kerjaan tambahan di luar job desk selalu dokumentasikan lewat email. Dan keempat, jangan ragu buat minta imbalan yang sepadan. Ini nih, kenyataan pahit yang harus kamu terima. Menjadi tim player yang baik dengan mengorbankan dirimu sendiri, itu nggak akan bikin kamu naik jabatan. Itu cuma bikin kamu jadi aset murah yang gampang banget diganti pas kamu udah tumbang. Nah sekarang kita sampai di ancaman terakhir, yang merupakan efek domino dari 2 ancaman sebelumnya. Nilai pasar dirimu anjlok. Ini terjadi ketika kamu terlalu baik dan selalu ada, yang akhirnya malah bikin kamu kelihatan murah di mata orang lain. Ini tuh kayak hukum dasar ekonomi aja. Kalau pasokan sebuah barang melimpah ruah dan selalu tersedia kapanpun, harganya pasti jatuh. Sama kayak diri kamu, kalau kamu selalu ada 24/7 buat semua orang, nilai kamu di mata mereka ya bakal hancur. Kamu jadi barang obralan. Ini mungkin kedengeran kasar, tapi ini bener banget. Orang cenderung nggak menghargai apa yang bisa mereka dapatkan dengan mudah. Kamu nggak akan jadi prioritas mereka. Kamu cuma akan jadi ban serep yang dicari pas ban utama mereka lagi kempes. Terus solusinya? Kamu harus menciptakan kelangkaan buatan. Ubah dinamika pasar untuk dirimu sendiri. Langkah pertama, berhenti jadi operator telepon 24 jam. Langkah kedua, tunda respon kamu. Kasih jeda beberapa jam atau bahkan sehari sebelum balas pesan mereka. Langkah ketiga,
Tunjukin kalau kamu punya kehidupan yang lebih penting daripada ngurusin kebosanan mereka. Dan yang paling penting, langkah keempat, bikin mereka sadar kalau waktumu itu sebuah privilege, bukan hak yang bisa mereka tuntut seenaknya. Oke, sekarang kita rangkum semuanya dalam sebuah upgrade penting. Semua ini bukan tentang menyuruh kamu jadi orang brengsek atau egois. Sama sekali bukan. Ini tentang semua evolusi. Dari sekedar lilin menjadi matahari. Mengubah kebaikanmu jadi kekuatan yang terlindungi. Coba lihat dua pilihan ini. Pertama, ada lilin bego. Dia ngebakar dirinya sendiri sampai habis buat nerangin jalan orang lain, dan akhirnya dia lenyap. Kedua, ada matahari. Dia bersinar terang buat semua orang, energinya nggak habis-habis, dan dia bisa ngebakar siapapun yang mendekat dengan niat nggak baik. Jadi, poin utamanya adalah ini. Kekuatan sejati itu bukan berarti jadi lembek dan gak punya batasan. Kekuatan sejati itu adalah punya prinsip yang kuat, punya duri dan taring yang melindungi kebaikan di dalam dirimu, biar nggak dieksploitasi. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Udah siap berhenti jadi keset tempat orang lap kaki dan mulai jadi matahari yang bersinar terang dengan kekuatanmu sendiri? Pilihannya ada di tanganmu.